Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabarnya hari ini? Baik, di materi kali ini saya akan membahas mengenai kenakalan remaja. Nah, anak-anakku sekalian dan teman-teman atau para penonton di video pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas mengenai kenakalan remaja. Baik, kita akan bahas satu persatu ya. Nah, kita akan mengambil pengertian dulu sebenarnya kenakalan remaja itu apa sih sebenarnya ya? Suatu bentuk aktivitas, kegiatan ataupun perbuatan yang melanggar norma ya. Itu yang bisa disebut dengan kenakalan ya. Kemudian ketentuan peraturan hukum biasanya dilakukan oleh anak-anak di antara berusia 13 sampai dengan 18 tahun. Berarti remaja itu dikatakan dimulai dari SMP sampai dengan SMA ya. Nah, kemudian kita membahas mengenai kenakalan remaja yang di umur anak-anak remaja itu sekitar antara 13 sampai dengan 18 tahun. Yang selanjutnya, kenakalan remaja, tidak semua kenakalan remaja dilakukan oleh secara individual, tapi atau sendiri ya, tindak ini juga sangat sering dilakukan secara berkelompok. Ada beberapa kenakalan remaja yang sifatnya fatal dan bisa mendapatkan sanksi hukum, bahkan bisa sampai masuk penjara ya. Nah, jadi anak-anak sekalian atau para penonton video pembelajaran kali ini, kita akan bahas tuntas mengenai kenakalan remaja. Kita masuk ke jenisnya dulu ya. Nah, ternyata kenakalan remaja itu banyak macamnya, seperti memakai narkoba, pencurian, balapan liar, tawuran, berkelahi, penganiayaan teman ya, atau perjudian. Kita akan membahas yang pertama yaitu memakai narkoba ya. Pernah kalian mendengar ada teman bahkan tetangga mungkin atau dari saudara kalian yang memakai narkoba? Ya, narkoba ini banyak sekali jenisnya ya. Nanti kita akan membahas tuntas mengenai apa saja sih bahaya narkoba, tapi nanti ya di lain materi. Ya, yang kita bahas kali ini adalah anak-anak yang memakai narkoba itu bisa dikatakan dengan kenakalan remaja ya. Kebanyakan para remaja memakai narkoba bermula dari dorongan rasa ingin tahu ya. Biasanya kalau orang atau anak-anak itu mencoba narkoba itu, rasa keingintahuan mereka itu sangat tinggi ya, sehingga akhirnya mereka mencoba barang nikotin tersebut ya. Ternyata seperti yang kalian lihat, seperti jenit, kemudian seperti obat-obatan terlarang seperti apa namanya, obat batuk anjing itu bisa dikatakan apa itu yang dijual di apotek yang harganya seribuan. Nah, itu juga termasuk narkoba dalam jenis kecil ya. Dalam beberapa kasus juga para remaja ini dipengaruhi oleh teman dekatnya untuk menggunakan narkoba. Nanti kan kita akan bahas ya apa saja jenis-jenis dari narkoba itu, obat-obat tertentu seperti apa. Nah, kemudian yang kalian pernah lihat seperti lempok itu juga termasuk narkoba, cuman beda jenisnya itu jenis rendah ya. Tapi kalau digunakan secara terus-menerus akan mengakibatkan fatal ya. Misalnya satu kaleng habis dengan 1 jam atau 1 hari, nah itu akan mengganggu area anggota tubuh kita ya. Contoh seperti hati, kemudian seperti jantung kita, napas kita, bahkan yang paling fatal itu mungkin daerah lambung atau pernapasan kita atau jaringan otak kita mungkin terganggu kurang bagus, bisa dikatakan dengan anak-anak lemot atau lambat ya. Nah, jadi kalau kalian ditawarin teman menggunakan memakai narkoba itu mending tidak usah dan segera tolak ya. Jangan karena iming-iming supaya kalian bisa fly, supaya kalian bisa menghilangkan semua masalah dengan memakai obat ini, kamu akan menjadi tenang. Nah, jangan pernah dipengaruhi dengan hal itu ya. Untuk menyelesaikan masalah, sebenarnya ada solusinya. Bisa konsultasi ke orang tua, konsulkan dengan guru kalian, wali kelas kalian, bahkan ke guru BK kalian ya. Jadi kalau memang ada masalah, silahkan berkonsultasi, jangan dilarikan ke obat-obatan terlarang ya. Oke, baik yang selanjutnya, kenakalan remaja selanjutnya yaitu pencurian ya. Kenapa pencurian ini terjadi? Nah, mungkin atas desakan atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai ya, makanya dia bisa mencuri barang-barang hak milik orang lain. Bahkan tidak usah jauh, yang pernah terjadi ya di sekitar kita, di kelas kita, ada yang kehilangan dompet, kehilangan HP, uang, bahkan uang yang harus dia membayar BPP, tapi harus hilang karena diambil oleh seseorang atau teman sebangkunya, teman sekelasnya, teman sebelah kelasnya. Nah, makanya dari itu, bagi kita mungkin seharusnya was-was ya jika ada teman-teman yang seperti ini. Ya seharusnya sih kalau memang ada indikasi atau ketahuan ada anak yang memang gelagatnya mencurigakan, mending tidak usah menaruh uang atau barang berharga ditinggalkan di kelas, mending langsung dibawa pribadi saja ya, mungkin di kantong atau titipkan ke guru atau wali kelas atau ke ruang BK juga bisa ya.
Banyak orang dewasa berpikir bahwa mencuri kerap kali dilakukan oleh orang yang berusia di atas 20 tahun. Namun kenyataannya tidak demikian ya. Banyak remaja yang melakukan tindakan pencurian didasari oleh berbagai faktor. Nah, tadi yang sudah Ibu jelaskan ya, berbagai faktor kebutuhan, keluarga, lingkungan, mungkin didesak oleh orang-orang sekitarnya. Dengan mencuri mungkin dia akan bisa menutupi semua kebutuhannya. Nah, bahkan dari anak SMP dan SD pun sudah banyak sekali kita mendengar anak-anak yang sudah belajar mencuri ya, tidak usah yang di lingkungan kita kita saja, di lingkungan keluarga juga pernah ya, mungkin pada saat bapak ibunya menaruh uang mungkin ya di atas meja tiba-tiba tidak ada, dia lupa izin atau lupa ngomong sama mama atau ibunya. Nah, itu bisa dikatakan dengan mencuri. Tapi kalau memang anaknya mengaku, bagaimana itu solusinya nanti kita akan bahas ya. Yang selanjutnya, kenakalan selanjutnya yaitu balapan liar ya, ternyata balapan liar ini termasuk dalam kenakalan remaja ya, tentu sangat berbahaya bagi diri sendiri karena dapat merenggut nyawa orang lain dan nyawa diri sendiri juga dan mengganggu lingkungan sekitar ya. Pernah ya ada beberapa anak yang konsul ke ibu, "Bu, gimana Bu, saya hobinya balapan." Tapi dia salah jalan ya, dia mengikuti balapan liar. Nah, ibu kan kasih masukan, boleh nak silahkan kalau kalian mau balapan yang memang ada izinnya. Tapi kalau tidak ada izinnya, mending nggak usah aja ya. Balapan liar ini efeknya bisa ke diri kita sendiri, nah, bisa juga ke diri orang lain ya, akan mengganggu pejalan kaki, mengganggu lalu lintas yang berada di situ. Itu balapan liar yang tidak ada izin. Mending kalau memang kalian hobinya balapan atau otomotif, mending harus memang yang ada izinnya ya, yang betul-betul terdaftar dan legal ya. Oke, baik. Kenakalan selanjutnya yang dialami anak-anak ya, yaitu tawuran atau berkelahi. Ya memang ya, sejak dahulu ya banyak media memberitakan tentang tawuran antar pelajar. Kenakalan remaja yang satu ini dilakukan oleh kelompok pelajar dari sekolah tertentu ke sekolah yang lainnya. Kenakalan remaja yang satu ini memang sedikit mereda akhir-akhir ini ya, namun masih ada aja. Tapi itu tidak bisa dikatakan berhenti seutuhnya ya. Mereka yang melakukan tawuran biasanya dilakukan antar siswa sekolah tertentu dengan berbagai faktor pendukung ya. Nah, ini tadi. Kalau memang terjadi atau gesekan antara satu sekolah ke sekolah yang lain, usahakan kalian jangan ramai-ramai untuk menyerang sekolah tersebut. Paling tidak kalian harus bisa mengkonsultasikan atau bercerita ke guru kalian ya, wali kelas ataupun guru BK. Bu, sepertinya di sekolah sebelah mau menantang kita berkelahi misal ya. Nah, itu bisa dikonsultasikan dulu, jangan main serang-serang saja. Karena apa? Berakibat fatal, nah, yang terjadi pada diri kita sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitarnya. Apalagi yang menggunakan senjata tajam. Kalau sudah tawuran itu biasanya jarang sih kalau cuma pukul-pukul ya. Biasanya mereka menggunakan alat, baik itu kayu, besi, kemudian senjata tajam. Bahayanya nanti jika ada yang luka, berdarah, dan segala macamnya akan berakibat fatal bagi diri sendiri dan orang lain. Salah satu contoh akan kena sanksi ya. Tata tertib kita juga tidak memperbolehkan untuk tawuran atau berkelahi. Yang selanjutnya yaitu kenakalan remaja selanjutnya penganiayaan teman. Nah, ini sering terjadi ya di sekitar kita, bahkan di kelas kita sendiri. Penganiayaan teman bisa dikatakan dengan tindakan tidak dapat diterima dan melanggar hak asasi seseorang. Ini adalah dalam bentuk pelecehan fisik, emosional, atau verbal terhadap seseorang yang dianggap sebagai teman. Nah, ini biasanya penganiayaan teman ini bisa dikatakan dengan kayak pembulian ya, pembulian fisik, pembulian kemudian verbal, kemudian sosial media itu juga masuk ke dalam situ. Pengancaman dapat memiliki dampak jangka panjang yang serius pada kesejahteraan fisik mental korban dan dapat menyebabkan masalah emosional, psikologis, dan sosial yang berkepanjangan. Nah, jadi kalau kalian memang niatnya bercanda, ya bercanda saja, tapi jangan berlebihan karena ini akan mengganggu teman kalian yang betul-betul tidak mau dianiaya, tidak mau merasakan namanya pelecehan atau emosionalnya terganggu. Jadi kalau memang kalian ingin bercanda, bercanda sewajarnya saja, tidak usah mengatakan hal-hal yang menyinggung perasaan orang lain ya. Ini kenakalan remaja dalam penganiayaan teman. Kenakalan selanjutnya yaitu perjudian ya. Nah, kenapa bisa terjadi perjudian ini adalah aktivitas di mana seseorang memasang taruhan bertaruh pada hasil suatu peristiwa atau aktivitas diharapkan untuk memenangkan uang atau hadiah ya. Pernah sekali Bu lihat ya anak-anak itu bermain mungkin bermain kartu ya, awalnya tidak berjudi memang awalnya ya. Nah, tiba-tiba dia gimana nih kalau kita pasang 1.000 ya, awalnya gitu mungkin. Nah, ya boleh deh 1.000, kemudian naik lagi 2.000, naik lagi 3.000, 5.000. Nah, ini bisa dikatakan perjudian anak-anak. Jadi jangan sampai kalian
terpancing ya dengan godaan-godaan teman-teman yang mau mengadakan perjudian ya, mending nggak usah deh, karena ini termasuk kenakalan remaja. Nah, di tatip kita juga ada ya, tidak boleh melakukan perjudian di sekolah kita, maka akan dikenakan sanksi ya, gitu ya. Nah, ternyata ya perjudian melibatkan risiko finansial, di mana seorang dapat kehilangan uang, pastinya dia kehilangan uang yang dipertaruhkan jika hasilnya tidak sesuai dengan prediksi ya. Mungkin yang Ibu katakan tadi ya, awalnya tidak bermain pakai uang, ternyata lama-lama pakai uang. Dan yang paling patah adalah perjudian online yang sedang viral ya, yang sedang ramai sekarang ini. Nah, ini juga bahaya. Bahayanya apa? Nanti kalian bingung, penasaran, mengambil uang orang lain, mengambil uang dari orang tuanya, ibunya atau bapaknya untuk memasang togel tadi atau memasang perjudian tadi ya dengan secara online. Nah, secara online ini juga efeknya, dampaknya juga kurang baik dan tidak baik. Jangan sampai kita mengikuti perjudian online dengan mengawalinya. Kalau sudah mulai dan awal, kalian akan merasakan ingin terus main dan ingin terus main terus. Jadi merasakan nih harus menang nih, harus menang, penasaran gitu ya modelnya. Oke. Ya, kenakalan remaja perjudian juga ternyata dapat menjadi hiburan ya bagi beberapa orang. Dia menganggap itu seperti hiburan, tetapi juga dapat menjadi masalah bagi yang lain jika dilakukan secara berlebihan. Ya, misalnya gini, kalau kalian memang merasa perjudian itu memang sudah kalah, ya mending stop aja, jangan memulai lagi ya. Tapi Ibu tidak menyarankan untuk kalian berjudi karena ini tidak baik. Ya, biasanya kan ada anak yang penasaran ya, nggak apa-apa Bu, pasang sedikit, misalnya 10.000 ya, dipasanglah di judi online misal ya. Nah, nanti akan lama-kelamaan, waduh kalah atau dimenangkan dulu oleh operatornya. Jadi akan membuat kita itu ketagihan dan ingin bermain lagi. Jadi jangan pernah mau untuk memulai suatu perjudian apapun itu bentuknya, walaupun secara secara apa namanya tidak online atau offline juga jangan sampai mencobanya. Selain itu ada juga berbagai organisasi menyediakan bantuan bagi individu yang mengalami masalah perjudian. Nah, ini tadi ada beberapa kenakalan remaja ya yang sudah Ibu jelaskan. Ya, kenakalan-kenakalan remaja ini semoga apa yang Ibu sampaikan pada saat ini bermanfaat. Ini ada beberapa kenakalan-kenakalan remaja yang tidak harus kalian jalani, tidak harus kalian lakukan dimanapun kalian berada. Nanti akan berdampak yang negatif jika kalian melakukan kenakalan-kenakalan remaja ini. Baik, Ibu rasa untuk hari ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apapun yang Ibu sampaikan di hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri, nanti kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua.